Mereka yang sering merampok tahu. Jangan pernah mengganggu atlet Rainbow. Atau akan berakhir seperti pria motor itu. Pertama-tama, Grenier melakukan lemparan di jalan. 10 detik setengah kemudian, tepat mengenai pria motor 200 meter jauhnya. Kemudian, atlet berkulit hitam langsung mempercepat. Dengan cepat mengelilingi target. Pria motor tahu dia tidak bisa lari. Mengayunkan tinju siap untuk kekerasan. Namun, saat dia bersiap untuk serangan, sebuah tubuh besar tiba-tiba muncul. Menatapnya dengan tajam. Bar lezatku yang super manis. Para atlet Rainbow ini adalah kombinasi jenius dalam dunia basket. Ini juga kisah Huang menjadi bagian tim Daeguang. Ternyata, itu terjadi pagi itu. Huang, yang berasal dari latar belakang model, dengan sengaja meninggalkan waktu syuting. Hanya untuk bergabung dalam kegiatan klub basket. Dia baru saja bergabung selama 2,5 minggu. Namun, dia bisa menonjol di antara 1.000 orang. Dipromosikan menjadi pemain tim pertama Daeguang Middle School. Orang lain dengan cepat menunjukkan pandangan iri. Kise merasa bangga. Akhirnya, dia memiliki sel-sel olahraga yang luar biasa. Namun segera merasa tidak sebanding. Meskipun sebagai siswa SMP, Aomine bisa slam dunk dengan satu tangan. Sungguh luar biasa. Namun yang lebih luar biasa adalah, orang yang membawanya bermain adalah yang tidak pernah mencetak gol. Mereka mencarinya selama 2,5 menit tanpa hasil. Sampai Kuroko muncul dengan sendirinya. Halo, saya Kuroko Tetsuya. Kise bingung. Pria ini sebenarnya terlihat lemah. Apakah dia adalah bos yang sangat kuat? Namun segera terbukti bahwa pikiran itu salah. Langsung setelah itu, waktu latihan tiba. Anggota kombinasi keajaiban muncul bersama untuk pertama kalinya. Tingginya tidak terlalu tinggi. Namun dari tatapan matanya, kita tahu bahwa Akashi bukan sembarang orang. Meskipun hanya seorang siswa SMP, dia memiliki tinggi 1,9 meter. Midorima bisa menghentikan tembakan apapun dengan mudah. Dan ada yang terlihat dingin tapi sebenarnya sundere. Sang penembak jitu yang tak pernah meleset di paruh pertama, Midorima. Dan yang terakhir, tidak pernah berbagi bola. Pencetak gol andalan yang suka bermain sendiri, Aomine. Sementara Kise, pemain basket pemula, juga menunjukkan bakat yang sangat tinggi. Hanya dalam 3 detik, dia mengalahkan senior yang berlatih selama 5,5 tahun. Wow, sungguh hebat. Dan yang bertanggung jawab membawanya adalah Heizi. Meskipun terlihat lemah di permukaan, namun kenyataannya memang begitu. Bahkan melakukan dribble dan tembakan dasar saja bisa salah. Hei, Kuroko, bahkan tembakan biasa pun tidak masuk. Dia bertanggung jawab membimbingku. Kemampuan bermain bola seperti itu bisa tetap di tim. Ini bukan bercanda, kan? Yang tidak diketahui Kise adalah, Kuroko adalah pemain resmi yang langka. Langsung setelah itu, waktu pulang sekolah tiba. Aomine yang akrab langsung mengadakan pesta untuknya. Namun tempatnya di depan gerbang sekolah, di minimarket. Dan perayaan, itu hanya makan es krim bersama. Yang lebih aneh, kali ini dia yang harus membayar tagihannya. Apa masalahnya, toh kamu punya pekerjaan paruh waktu. Lebih menguntungkan jika membeli dalam jumlah banyak. Akhirnya, Murasaki Bara membeli lagi 1 kotak besar es krim. Dan saat itulah Kuroko juga memberikan stik es krim yang menang kepada Momoi. Membuatnya langsung jatuh cinta. Tapi belum sampai 2,5 menit senangnya. Tiba-tiba sekelompok pengendara motor melewati mereka. Pengalaman hidup sehari-hari. Menyebabkan Momoi terjatuh. Sakit sekali. Mei, tolong, perampokan. Maka dimulailah adegan itu. Seperti siswa SMP yang kuat seperti mereka. Semuanya adalah pemain resmi Teiko. Yang membuat pemula Kise terkejut adalah, bahkan Kuroko yang biasa-biasa saja juga adalah pemain resmi. Untuk mencari tahu kebenaran, Kise yang bingung mulai bertanya-tanya. Pertama-tama dia bertanya kepada Murasaki Bara yang duduk sekelas. Namun Murasaki Bara mengaku tidak tahu apa-apa. Semua diputuskan oleh pria itu. Kemudian adalah Midorima, si pria sombong. Akhirnya Midorima bercerita banyak tentang Kuroko. Mulai dari zodiak hingga hobi. Mulai dari komik hingga film. Hanya satu hal yang tidak ada hubungannya dengan bola basket. Kise terpaku. Tapi dia tidak menyerah. Dia berpikir menir tim, Momoi, akan tahu. Tapi begitu disebutkan Kuroko, Momoi langsung memerah dan lari terburu-buru. Menyisakan dia untuk menghela napas 10 kali. Saatnya latihan segera tiba. Membuatnya semakin yakin bahwa Kuroko adalah si lemah. Dalam sekejap langsung menghentikan bola. Kemampuan serangan Kuroko lemah, pertahanan juga buruk. Kuroko, jangan biarkan pemain baru merebut bola. Dia sangat bingung bahkan mengkritik langsung. Dan Aomine juga membicarakan peran Kuroko. Ketika di pertandingan, kamu akan mengerti kehebatannya. Kise langsung terdiam. Namun krisis segera datang. Pelatih meminta Kuroko dan Kise untuk berpartisipasi dalam pertandingan tim kedua besok. Jika kalah, mereka akan turun kelas. Inilah konsep sekolah menengah Teiko. Menghormati yang kuat. Pada hari kedua, Kise menantang Kuroko sebelum pertandingan, jika aku mencetak lebih banyak poin, kau harus mundur dari tim resmi Teiko dan biarkan aku menggantikanmu. Kuroko tentu menolak taruhan yang membosankan ini. Dan mengoreksi pemikirannya yang salah. Karena tim meminta saya untuk membimbingmu. Aku akan memberitahumu. Berada dalam sebuah tim. Apa yang harus kau lakukan adalah memikirkan apa yang seharusnya kau lakukan. Meskipun Kise tidak mengerti untuk sementara waktu. Tapi segera memahami maksud Kuroko. Pertandingan mulai dengan kesulitan. Hanya karena lawan terus melakukan pelanggaran. Ditambah lagi wasit memihak. Dengan cepat tertinggal 16 poin. Kemudian giliran Kise masuk lapangan. Tapi ini pertama kalinya dia bermain.
Dia sama sekali tidak mengerti kekejaman lapangan. Dia langsung dijaga ketat oleh dua orang begitu masuk lapangan. Bahkan tidak bisa bergerak. Meskipun dia bisa melewati dengan susah payah. Tapi malah membuat pelanggaran saat menyerang. Sangat jelas ini semua adalah perangkap yang disengaja oleh lawan. Keadaan sangat tidak menguntungkan. Hanya tersisa 2 menit terakhir pertandingan. Akhirnya giliran Hitoshi untuk tampil. Namun, begitu Hitoshi masuk, itu berarti semuanya bergantung pada Kise. Aku adalah bayangan, yang bisa mencetak gol adalah cahaya Kise. Pertandingan berlanjut. Sama seperti sebelumnya. Tidak ada kesempatan untuk menembus ke keranjang. Namun yang berbeda adalah, masuknya Hitoshi, jenius dalam memberikan umpan. Hanya dalam sekejap Hitoshi melihat celah. Kemudian Kise langsung menuju keranjang. Biarkan duo yang bingung tetap di sini. Dengan begitu, pertandingan segera masuk ke ritme Hitoshi. Hanya terlihat dia terus melakukan umpan satu tangan. Kerjasama dengan Kise mengubah situasi pertandingan. Akhirnya Kise mengerti keunggulan Hitoshi. Seketika berubah menjadi penggemar nomor 1. Dan pertandingan ini semuanya diatur oleh Akashi. Hanya karena Kise dengan cepat menjadi pemain resmi. Ingin membuatnya melihat kemampuan Hitoshi secara langsung. Pertandingan dimenangkan dengan selisih 2 poin. Setelah pertandingan, Kise akhirnya mengerti bahwa humanisme tidak kalah adalah yang paling penting. Yang lebih penting adalah, sepertinya saya jatuh cinta dengan bola basket.